saudariku, sahabat Rema yang terkasih dalam Yesus Kristus. Hari ini Sabtu Pon 27 Januari 2024. Renungan Rema kita diambil dari Injil Markus bab 4 ayat 35 sampai dengan 41 dengan tema merasa dicuekin Allah. Saat saya pergi ke pasar untuk berbelanja kebutuhan komunitas di pasar, pandangan mata saya tertuju kepada kaos salah satu penjual yang bertuliskan cuek is the best. Benarkah cuek adalah sikap yang terbaik? Mungkin sebagian orang akan mengatakan cuek bukanlah sikap yang terbaik, tetapi penting dan dibutuhkan, terlebih di zaman era digital seperti sekarang ini, saat di semuanya saling terhubung satu sama lain, supaya kita tidak menjadi orang yang tergantung pada kondisi di luar diri kita. Tetapi mungkin bagi sebagian orang lain, cuek bukan yang terbaik dan tidak penting, karena cuek akan membentuk sikap seseorang menjadi individu dan egois. Orang menjadi nyaman dengan dirinya sendiri. Orang menjadi tidak empati, orang menjadi tidak peduli dengan lingkungan sekitarnya, orang menjadi tidak tenggang rasa, bahkan orang menjadi antisosial. Dalam Injil yang kita dengarkan hari ini menarik untuk kita perhatikan dialog Yesus dengan para murid. Diawali dari sebuah pertanyaan para murid kepada Yesus ketika badai tofan yang dahsyat mengamuk dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu mereka, sementara Yesus justru tertidur dalam buritan kapal dalam sebuah tilam. Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Di sini, rupa-rupanya para murid merasa Yesus tidak peduli dengan mereka. Pertanyaan para murid kepada Yesus, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa, adalah puncak kecemasan dan ketakutan yang dialami oleh para murid pada saat itu karena badai tofan dan dalam tanda kutip kecengkelan para murid dengan tindakan Yesus yang justru tertidur di buritan pada sebuah tilam. Dialog berikutnya kita bisa melihat dari apa yang dikatakan Yesus kepada para murid. Mengapa kamu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Di sini nampak bagaimana Yesus kecewa atas sikap para murid yang kurang beriman, yang kurang percaya, yang masih memperlihatkan ketakutannya. Saudara-saudariku, sahabat Rema yang terkasih dalam Kristus, sama seperti perasaan yang dialami oleh para rasul, di mana mereka di satu sisi mengalami ketakutan yang luar biasa karena badai tofan menimpa perahu mereka, namun di sisi lain merasa diabaikan dan tidak dipedulikan Yesus yang justru tertidur. Kita pun mungkin pernah memiliki pengalaman dan perasaan yang sama seperti itu dalam hidup berkeluarga, hidup studi, dan hidup bermasyarakat maupun komunitas. Kecemasan dan ketakutan yang kita alami saat ini maupun di masa depan nanti yang kita tidak ketahui seperti apa. Mungkin pada saat ini kita merasa cemas dan takut karena merasa belum membahagiakan orang tua dan keluarga. Mungkin saat ini kita merasa cemas dan takut karena sampai dengan usia seperti saat ini kita belum mendapatkan pendamping hidup. Mungkin saat ini kita merasa cemas dan takut karena belum memiliki pekerjaan yang tepat. Kita semakin merasa Allah seperti mencuekkan dan keinginan harapan kita ketika segala macam usaha perjuangan untuk mewujudkan masa depan dan cita-cita itu semua kita usahakan dan kita perjuangkan dengan semaksimal mungkin. Namun hasilnya kurang mengembirakan, bahkan tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Tentu pengalaman ini menjadi pengalaman yang tidak menyenangkan dan tidak mengenakan. Namun benarkah Allah mencuekkan kita? Tentu jawabannya tidak.
Allah tidak pernah mencuekkan kita. Tindakan Yesus yang menghardik badai topan merupakan tindakan Allah yang sesungguhnya mengasihi, mencintai, dan melindungi manusia. Yang dibutuhkan dari kita adalah melawan rasa takut dan cemas itu dengan sikap semakin beriman dan percaya pada Kristus. Ia akan bertindak tepat pada waktunya. Semoga Allah yang Maha Baik memberkati hidup kita sekalian sepanjang hari ini. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Yesus, Maria, Yusuf, terangilah kami, lindungilah kami, selamatkanlah kami. Sahabat Rema, sampai jumpa dalam program berikutnya.